Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang suka disebut sebagai VIP, Very Important Person, orang yang sangat penting. Mengapa? Karena dihormati, dilayani, mendapat tempat khusus yang nyaman, dan sebagainya. Nonton konser kelas VIP, nyaman, duduk di kursi menghadap ke panggung, tidak menyamping, apalagi lesehan. Mungkin hanya dalam satu hal ini orang tidak senang walaupun VIP, rumah sakit. Tidak hanya VIP, orang meningkatkan lagi kelasnya menjadi VVIP, Very Very Important Person, orang yang sangat-sangat penting, sehingga lebih dihormati dan dilayani. Itulah yang banyak dikejar dan ingin dicapai banyak orang. Memang di satu pihak hal ini dapat menjadi motivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan diri. Namun di sisi lain, kalau tidak hati-hati bisa berbahaya karena sekedar ingin dihormati dan tampak hebat sebagai kesombongan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk menjadi yang terbesar dan terhormat juga ada di antara murid-murid Yesus. Dalam Markus 10 ayat 35-45 dikisahkan, Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus dengan suatu permintaan. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Di satu pihak, permintaan ini menunjukkan iman mereka kepada Yesus. Mereka percaya Yesus adalah Mesias yang akan datang kelak pada akhir zaman untuk menghakimi. Mereka tidak hanya mengenal Yesus sebagai guru atau tabib atau nabi. Bukankah ini luar biasa? Namun di sisi lain, permintaan ini menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan tempat yang paling terhormat saat Yesus datang dalam kemuliaannya. Mereka menjadi VVIP dengan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan. Maka Yesus menguji mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Padahal cawan itu lambang penderitaan dan kematian. Baptisan adalah kiasan orang ditenggelamkan dalam kesusahan dan bencana. Apakah Yakobus dan Yohanes mengerti saat mereka menjawab, kami dapat? Jika mereka mengerti, mestinya saat Yesus ditangkap, mereka tidak lari. Saat Yesus disalib, mereka ikut disalib di sebelah kanan dan kirinya. Mereka tidak mengerti arti penderitaan dan kematian Yesus, sebab yang mereka pikirkan adalah kehormatan. Bahkan murid-murid yang lain marah kepada mereka berdua, karena mereka semua juga ingin mendapatkan tempat terhormat, sehingga marah ketika ada orang yang curi start memintanya kepada Yesus. Lalu Yesus memberikan pengajarannya. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus membalikkan keyakinan banyak orang yang ingin menjadi VIP dan VVIP.
yang ingin menjadi besar dan terkemuka, hendaklah menjadi pelayan dan hamba. Kata pelayan dalam bahasa Yunani adalah diakonos. Dari kata ini kita tahu ada diaken, ada diakonia, bagian pelayanan dalam gereja. Sedangkan kata hamba adalah doulos yang menunjuk pada budak. Bukan untuk dilayani sebagai VIP dan VVIP, tetapi melayani sebagai diakonos dan doulos, pelayan dan hamba. Yesus tidak hanya mengajar, melainkan sudah melakukan apa yang ia ajarkan. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, godaan menjadi hebat, terkemuka, populer ada di dunia digital masa kini. Orang diukur dari berapa banyak pengikutnya di media sosial. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak peluang orang menjadi terkenal di dunia maya. Beberapa orang mengatakan, wah, sekarang pendeta-pendeta menjadi YouTuber. Ya, karena kebaktian online atau live streaming, dan renungan-renungan yang diunggah di YouTube. Tentu saja tujuan unggahan itu bukan untuk ketenaran, melainkan untuk pelayanan agar mudah diakses tanpa harus memiliki akun media sosial. Namun kehati-hatian tetap dibutuhkan. Lebih dari itu, jiwa melayani itulah yang harus terus-menerus kita pupuk, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, supaya kita belajar menjadi pelayan dan hamba, diakonos dan doulos, seperti Yesus. Amin.